Selamat pagi, jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali hadir menyapa Bapak, Ibu, Saudara dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Bersama saya, Penatua Ervin Dian Widiawati. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan penuh rahmat, kami bersyukur, berterima kasih untuk hari baru yang Engkau telah karuniakan kepada kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami, memberikan hikmat kepada kami untuk dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Saudara, tema renungan pada hari ini Selasa 17 Juni 2025 adalah tikus itu memang orang rakus. Diambil dari saduran Selamat Berkarya ciptaan Andar Ismail. Pernahkah Anda memperhatikan perangkap tikus yang terbuat dari kawat? Di dalamnya ada kaitan tempat menggantungkan sepotong makanan sebagai umpan. Kalau makanan itu tergoyang, lepaslah kaitan kawat itu dan terjeratlah tikus itu. Mengapa tikus bisa terjerat di situ? Apakah karena kurang berhati-hati? Sama sekali bukan. Tikus justru terkenal sebagai binatang yang sangat tinggi tingkat kewaspadaannya. Tikus juga sangat cerdas dan gesit. Ia tahu bahwa makanan yang tergantung merupakan umpan. Sebab itu ia sangat hati-hati. Seekor tikus bisa memakan sebagian dari umpan itu tanpa menggoyangkan kaitan kawat. Orang yang suka memasang jerat tikus tahu bahwa umpan itu sering sebagian dimakan oleh tikus. Namun, tikusnya sendiri tidak terjerat. Memang, kalau umpan itu dimakan dengan hati-hati, ada kemungkinan bahwa kaitannya tidak bergoyang. Kalau tikus begitu berhati-hati dan pandai, mengapa pada suatu hari ia terjerat juga? Sebab ada kalanya seekor tikus serakah. Ia berpikir bahwa sejauh ini ternyata kaitan itu tidak tergoyang. Maka ia datang lagi dan menyerogoti lagi umpan. Namun pada suatu saat kaitan itu tergoyang juga dan terjeratlah dia. Bandingkan dengan beberapa binatang lain, tikus memang termasuk rakus. Walaupun sudah kenyang, ia masih mencari makanan. Beda halnya dengan ular. Ular akan tidur selama beberapa bulan ketika ia sudah kenyang. Bahkan ada binatang yang buas tiba-tiba menjadi jinak ketika ia masih kenyang. Namun, tikus tidak ada puasnya. Ia terus makan walaupun sudah kenyang. Manusia memiliki kecenderungan seperti itu. Rakus kekayaan, kedudukan, kekuasaan, jabatan, rakus ini dan rakus itu. Sudah punya, masih mau punya lagi. Sudah kaya, mau kaya lagi. Sudah cukup, mau lebih dari cukup. Sekali ingin, keterusan ingin. Bagai seekor buaya diberi jari, ingin tangan, diberi tangan, ingin seluruh badan. Tuhan Yesus menilai sifat rakus sebagai kebodohan. Dalam Injil Lukas dicatat bahwa seorang yang bertikai dengan saudaranya mengenai harta warisan. Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya." Injil Lukas pasal 12 ayat 15. Lalu Yesus melanjutkan dengan sebuah cerita
tentang seorang kaya yang panenannya berlimpah, padahal gudangnya masih penuh. Ia tidak punya tempat lagi untuk menyimpan segala miliknya. Sebab itu ia memperluas gudangnya dan membangun gudang baru. Katanya, aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Lalu Tuhan Yesus berkata, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Mengapa Tuhan Yesus menyebut orang itu bodoh? Bukan karena ia membangun gudang tambahan, dan bukan pula karena menyimpan kekayaannya, melainkan ia mengandalkan hari depannya pada kekayaan. Kekayaan dijadikan faktor jaminan. Kalau kaya, semua urusan terjamin beres. Sebab itu ia ingin menjadi lebih kaya lagi, lebih kaya, dan menjadi serakah. Setinggi-tingginya tingkat kehati-hatian tikus, akhirnya ia terjerat juga. Tamatlah sudah riwayatnya cuma gara-gara sepotong gigitan kecil. Tikus itu memang orang rakus. Loh, kenapa tikus disebut orang? Karena tikus itu seperti orang dan orang itu seperti tikus, yaitu sama-sama rakus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, hati kami penuh dengan ungkapan syukur karena kami boleh mendengar dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni Bapa jika seringkali hati kami dipenuhi dengan keserakahan dan keinginan untuk memuaskan hidup kami, memuaskan batin kami. Kami lupa bahwa kami harus senantiasa menyenangkan Engkau dan bukan memuaskan batin kami. Ajar kami Bapa untuk terus dapat bersyukur dan mencukupkan diri untuk setiap berkat yang telah kami terima, yang telah Engkau berikan. Hari ini kami mau serahkan setiap waktu untuk kami melakukan karya dan pekerjaan hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, penolong kami, Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.